Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baina Pravantia. Selamat datang di Guru Bindo. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah yang sedang populer di dunia pendidikan, yaitu Merdeka Belajar. Lalu, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Belajar dan bagaimana mengimplementasikannya? Hari ini saya akan mencoba untuk sharing tentang Merdeka Belajar. Apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar, lalu upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikannya, khususnya di dunia pendidikan kita. Barangkali di antara kita ada yang pernah mendengar istilah teori 90/10 yang dipopulerkan oleh Stephen Covey. Lalu apakah yang dimaksud dengan 90 dan apakah yang dimaksud dengan 10 di dalam teori tersebut? Ternyata berdasarkan teori tersebut, 10% adalah kondisi yang terjadi di dunia ini. Kondisi yang terjadi tersebut merupakan kondisi yang given, yang artinya kita tidak bisa mengubahnya walau sedikit pun. Kondisi given adalah kondisi yang harus kita terima, sementara kita memiliki 90% lainnya. Apakah itu? Ternyata 90% lagi merupakan reaksi kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. 90% reaksi kita tersebut akan sangat bergantung pada sudut pandang, tujuan, dan cara kita untuk mencapainya. Berdasarkan teori tersebut, jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Dan akibat pandemik tersebut, timbul kebijakan pemerintah berupa pembelajaran jarak jauh hingga penyesuaian kurikulum. Apa dampaknya? Pertama, keterlibatan orang tua ternyata menjadi lebih besar dalam pembelajaran, sehingga menimbulkan risiko keluhan dan tuntutan terhadap pihak sekolah yang semakin tinggi. Dampak lainnya adalah pihak sekolah harus melakukan kontrol yang lebih sulit kepada siswa. Akhirnya timbul miskomunikasi, sehingga sekolah harus membuat perangkat aturan yang lebih jelas selama pembelajaran jarak jauh. Dampak ketiga adalah terhadap guru. Guru dituntut untuk lebih kreatif, ekstra energi, serta ekstra pengorbanan, baik itu waktu, tenaga, hingga materi. Yang dijelaskan tadi adalah kondisi yang disebutkan dalam teori 90/10 sebagai 10%-nya. Lalu apa yang 90%-nya? Di balik kondisi tadi yang merupakan 10% dari teori 90/10, ternyata ada keuntungan yang dapat kita ambil. Sebagai guru, selama kita melakukan pembelajaran dari rumah, kita dapat berfokus dengan tugas utama kita untuk mendidik anak-anak kita, baik itu sebagai guru mata pelajaran ataupun sebagai guru kelas. Sebaliknya, sebagai orang tua, kita juga dapat berfokus dengan tugas utama kita untuk mendidik anak-anak kita. Selain itu pula, kita dapat melakukan penguatan terhadap ikatan emosional antara kita sebagai orang tua dan anak-anak kita. Keuntungan kedua adalah kreativitas kita yang semakin meningkat. Karena adanya tuntutan yang begitu tinggi, akhirnya memaksa kita untuk berkreatif mengatasi berbagai macam masalah yang timbul diakibatkan oleh pembelajaran jarak jauh. Contohnya, ketika guru harus menentukan bentuk tugas yang akan diberikan kepada para siswa. Guru-guru akhirnya harus berpikir bentuk tugas apa yang kiranya tidak terlalu membebani bagi siswa dan orang tua di rumah, tetapi tetap meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan juga menambah keterampilan mereka. Keuntungan ketiga adalah peluang bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri. Karena adanya pembelajaran jarak jauh, waktu kita selama berada di rumah akan semakin banyak. Dengan banyaknya waktu yang kita miliki tersebut, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan manajemen diri dan manajemen waktu. Sehingga kita memiliki cukup banyak keluangan untuk menambah kreativitas, menambah keterampilan, hingga meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita. Di balik 10% kondisi tadi pun masih ada peluang yang lain. Di antaranya adalah
kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita. Kebijakan Menteri Pendidikan tersebut akhirnya berdampak pada ketiadaan ujian nasional. Akhirnya muncullah istilah analisis kompetensi minimum yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan literasi, baik bagi guru maupun bagi siswa. Dan karena hal itu pula, kesempatan untuk membuat media belajar yang lebih kekinian muncul lebih banyak. Kini waktunya menjawab apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Saya menerjemahkan Merdeka Belajar sebagai menciptakan kebutuhan belajar, bukan keterpaksaan belajar. Lalu apa bedanya kebutuhan dan keterpaksaan? Kebutuhan belajar adalah dorongan dari dalam diri anak untuk belajar. Yang mendorong adalah dirinya sendiri, bukan didorong oleh kebutuhan yang lain, misalnya karena adanya reward atau karena adanya paksaan dari pihak luar. Sementara keterpaksaan belajar adalah kondisi yang harus diikuti oleh anak-anak karena adanya tekanan dari pihak yang lain. Misalnya karena adanya ancaman tugas, adanya ancaman nilai, atau adanya tekanan dari orang tua. Artinya, kebutuhan belajar berbasis pada value of life atau nilai-nilai kehidupan. Jika value of life sudah dicapai, nilai di atas kertas bukan menjadi tujuan utama dalam belajar. Jika value of life sudah dicapai, anak-anak melatih dirinya untuk bertanggung jawab sebagai manusia masa depan. Mereka bukan sekadar melepaskan beban tugas untuk meraih nilai di atas kertas. Lalu apa yang kita butuhkan untuk mencapai merdeka belajar? Yang pertama, antara kita sebagai orang tua dan para guru harus memiliki pemahaman yang sama tentang merdeka belajar. Kita harus berada dalam frekuensi yang sama, sehingga siswa akan melakukan pembelajaran dengan sukacita karena mereka akan sangat menyadari bahwa belajar merupakan sebuah kebutuhan, bukan merupakan sebuah keterpaksaan. Jika guru dan orang tua sudah berada dalam frekuensi yang sama, guru dan orang tua sudah berada dalam pemahaman yang sama, dibutuhkan media belajar yang representatif. Media belajar yang representatif adalah media belajar yang disiapkan oleh guru-guru sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Artinya, guru-guru dituntut untuk lebih kreatif menciptakan media belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa kita tersebut. Untuk menciptakannya, dibutuhkan formula yang disepakati bersama antara guru-guru dengan orang tua sehingga kebutuhan belajar siswa terpenuhi. Misalnya, dimulai dari berkas-berkas pembelajaran berupa modul, berupa kertas kerja, hingga asesmen atau lembar penilaian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh siswa di rumah. Sehingga semua berkas pembelajaran tersebut bukanlah merupakan sebuah formalitas, melainkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Akhirnya, dibutuhkan kerjasama yang kompak antara guru-guru di sekolah dengan orang tua di rumah dalam mencapai kebenaran untuk menciptakan kebutuhan belajar anak-anak kita. Dalam hal ini, tentu sangat dibutuhkan kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dari semua pihak sehingga anak-anak benar-benar dapat melakukan pembelajaran dengan merdeka. Itulah sharing tentang Merdeka Belajar yang mudah-mudahan memberikan manfaat baik bagi diri saya ataupun bagi semua pihak yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.